Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mind map terkait dengan gugatan pembatalan paten. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asni Sabita Lutfiana Putri dengan NIM E0023080. Saya Fania Putri Santia dengan NIM E0024307. Saya Sadari Kusuma dengan NIM E0023079. Dan saya Ardi Loisan Nurulal dengan NIM E0023066. Saya Atik Mafino dengan NIM E0023084. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian gugatan pembatalan paten. Jadi di sini gugatan pembatalan paten itu adalah upaya hukum untuk membatalkan suatu paten melalui pengadilan karena paten tersebut dianggap tidak memiliki atau memenuhi syarat perlindungan hukum, seperti tidak ada yang baru, tidak inventif, atau bertentangan dengan peraturan. Jika dikabulkan, hak paten menjadi tidak berlaku lagi. Oke, kemudian sengketa awal dari pembatalan paten ini, sengketa pembatalan paten pada umumnya timbul karena adanya perbedaan kepentingan atau klaim hak atas suatu invensi yang telah didaftarkan. Dan juga memperoleh perlindungan hukum yang lainnya. Kemudian perselisihan dapat terjadi ketika suatu pihak merasa bahwa paten yang diberikan tidak memenuhi syarat substantif seperti unsur kebaruan, kemudian langkah inventif, dan juga penerapan dalam industri. Kemudian selain itu, sengketa juga dapat muncul akibat penggunaan invensi tanpa izin maupun adanya klaim kepemilikan atas suatu teknologi atau penemuan tertentu. Selanjutnya adalah penyelesaian. Sengketa paten dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi ataupun litigasi. Jalur non-litigasi berdasarkan pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Paten meliputi mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Sedangkan jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan niaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa paten. Gugatan pembatalan paten, penyelesaian lebih difokuskan melalui mekanisme litigasi karena berkaitan dengan keabsahan hak paten yang telah diberikan oleh negara. Penghapusan atau pembatalan paten diatur dalam pasal 130 Undang-Undang Paten yang dapat terjadi atas 1. Permohonan dari pemegang paten sendiri, 2. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, 3. Putusan komisi banding paten, atau 4. Karena tidak dibayarkannya biaya tahunan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 132 Undang-Undang Paten, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan niaga apabila paten dinilai tidak memenuhi syarat substantif, seperti unsur kebaruan, langkah inventif, dan penerapan industri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur dari gugatan pembatalan paten. Ada 4 alur utama dalam hal ini yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adanya pengajuan atau pendaftaran gugatan. Dalam hal ini diajukan ke pengadilan niaga dari domisili tergugat. Namun jika tergugat itu berada di luar negeri, kompetensi ada pada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat sesuai dengan pasal 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Dalam pendaftaran gugatan ini memuat identitas para pihak, dasar hukum gugatan, lalu alasan pembatalan paten, dan juga gugatan atau petitum. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan administratif. Di sini panitera dapat memeriksa kelengkapan gugatan dan juga menetapkan majelis hakim. Lalu ada persidangan. Nah, ketua pengadilan ini menunjuk majelis hakim dalam waktu 14 hari dan sidang pertama itu harus digelar maksimal 60 hari sejak pendaftaran. Nah, dalam persidangan sendiri terdapat alur khusus yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Lalu, yang terakhir adanya putusan. Majelis hakim wajib memutus perkara ini dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak gugatan itu didaftarkan. Majelis hakim dapat memutuskan 2 hal. Yang pertama itu mengabulkan gugatan, lalu paten bisa dibatalkan. Yang kedua itu menolak gugatan. Nah, putusan ini tuh bersifat final di tingkat pertama. Namun bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam maksimal waktu 14 hari sesuai dengan pasal 145 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
Baik, sekarang masuk ke dalam bab alur persidangan. Di dalam peradilan niaga sendiri, alurnya dimulai dengan penggugat mendaftarkan gugatannya kepada pengadilan niaga yang berwenang. Kemudian pengadilan niaga tersebut menunjuk hakim dan mengundang para pihak yang bersengketa untuk melakukan persidangan yang pertama. Kemudian pada persidangan pertama, hakim akan memeriksa identitas para pihak dan melihat isi dari pokok gugatan. Dalam hal ini berbeda dengan perkara perdata biasa yang umumnya melalui mediasi. Nah, sedangkan dalam perkara niaga tersebut lebih menekankan pemeriksaan yang lebih cepat dan efisien. Tahap berikutnya adalah replik dari penggugat dan duplik dari tergugat sebagai bentuk saling menanggapi argumen hukum masing-masing pihak. Setelah pertukaran dokumen selesai, persidangan dilanjutkan kepada tahap pembuktian. Dalam tahap pembuktian, dalam hal ini adalah sengketa hak paten, penggugat harus menunjukkan alasan mengapa paten layak dicabut, misalnya karena tidak memenuhi unsur kebaruan, mengandung itikat tidak baik, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bukti yang diajukan dapat berupa dokumen paten, keterangan ahli, hingga bukti ilmiah atau teknologi. Kemudian setelah pembuktian selesai, para pihak menyerahkan kesimpulan tertulis kepada majelis hakim yang kemudian majelis hakim akan bermusyawarah dan membacakan putusan. Jika gugatannya dikabulkan, maka hak paten dinyatakan dicabut dan kehilangan perlindungan hukumnya sepenuhnya. Setelah putusan keluar, para pihak dapat melakukan upaya hukum. Nah, dalam hal ini terdapat perbedaan dengan perkara perdata memiliki upaya hukum yang dimulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Nah, dalam persidangan niaga, upaya hukumnya langsung dinaikkan kepada tahap kasasi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai akibat hukum dari gugatan pembatalan paten. Yang pertama, pemegang hak paten akan kehilangan hak eksklusifnya seperti tidak dapat lagi melarang pihak lain untuk memproduksi, menggunakan, dan menjual invensi tersebut. Kedua, Menteri melalui DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mencoret paten tersebut dari daftar umum paten. Ketiga, pembatalan paten akan diumumkan atau dipublikasikan dalam berita resmi paten. Keempat, status paten akan menjadi public domain sehingga invensi yang patennya dibatalkan akan menjadi milik umum dan dapat digunakan siapa saja tanpa royalti. Kelima, dapat berlaku surut yang artinya pembatalan paten dapat mengakibatkan hapusnya segala hubungan hukum yang bersumber dari paten tersebut sejak tanggal pemberiannya, kecuali perjanjian lisensi yang sudah dijalankan dengan iktikat baik sebelum putusan. Contohnya, dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 54/Paten/2006/PN Niaga Jakarta Pusat, di mana PT Garuda Indonesia menggugat pembatalan paten milik Bagus Tanu Wijaya terkait sistem pembayaran tiket secara online. Penggugat menilai invensi tersebut hanya merupakan metode bisnis dan tidak memenuhi syarat sebagai objek paten menurut Undang-Undang Paten. Majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan dan menyatakan paten tersebut batal karena tidak mengandung unsur invensi teknologi yang dapat dipatenkan.